Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, monggo untuk bisa berdoa dengan surat Al-Fatihah. Untuk yang beragama non-Islam bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Rahmat. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada yang terhormat Ibu pengawas di tempat kami. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa mengikuti Zoom pada hari ini. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Romat. Suara saya bisa terdengar nggih, Bapak Ibu nggih? Oke. Ya. Terima kasih Pak Romat atas kesempatan dibukanya Brayan Sinau dari SD Tirto 3 ini sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi buat teman-teman di SD Tirto 01, terutama ini ketuanya Pak Romat, Pak Elfri, dan yang satunya tuh sekretarisnya, saya lupa itu tadi membacanya. Sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, di sini adalah komunitas belajar Brayan Sinau dari SD Tirto 3, yang mana gagasan ini hanya kemarin itu spontan ya Pak Romat ya. Kita akan mencoba untuk melaksanakan webinar untuk belajar di komunitas belajar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apa yang sudah disampaikan Pak Romat, memang saya Emi Anggreni selaku pengawas bina di SD Tirto 03. Selain itu juga Bapak dan Ibu perlu diketahui untuk di sekolah penggerak maupun guru penggerak, saya di guru penggerak itu fasilitator angkatan yang keempat, kemudian di sekolah penggerak sebagai fasilitator sekolah penggerak di Kabupaten Kendal. Mungkin ini banyak yang baru nggih Pak Romat nggih ya. Teman-teman kita yang dari luar SD Tirto 3 sangat luar biasa antusias untuk belajar bersama-sama tentang pembelajaran terdiferensiasi. Sebelumnya saya yang akan menyapa yang baru-baru ini. Ini Pak Marjo ya, Pak Narjo. Halo Pak Narjo. Belum kelihatan juga. Bu Novita, Ibu Novita. Ibu, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Bergabung dengan kami. Kalau bisa kita berkenalan dulu Ibu. Ibu Novita Indra Melina. Monggo Ibu. Ya. Monggo Ibu Novita Indra Melina. Terima kasih Ibu atas bergabung dengan kami. Oh ya Pak Narjo. Monggo Pak Narjo, Bapak selamat bergabung dengan kami Bapak dari Brayan Sinau SD Tirto 03. Monggo Bapak untuk bisa berkenalan dengan kita-kita Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narjo SPDMPD dari SMP Negeri 3 Mos Cilacap Bapak dan Ibu. Salam kenal. Cilacap, oke. Ya Pak, Cilacap kemarin kami membersamai pengawas dari Cilacap Bapak di Solo. Ya. Dari SMP ya Bapak? Terima kasih Bu. Ya. Yes, Bu. Sekolah penggerak atau bukan Bapak? Bukan. Oh bukan. Tapi sudah melaksanakan IKM ya Bapak ya? Ya. Lanjut, mana Bu Novita sudah bisa bergabung dengan kami? Ini ada Bu siapa ini? Bu Katarina. Monggo Ibu, bisa berkenalan dengan kami dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Jelas Ibu. Jelas. Oh ya baik. Perkenalkan saya Ibu Katerina Nonovani Keitimu. Asal saya dari Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dari NTT. Luar biasa. Kita bergabung belajar bersama nggak Ibu nggak? Oh ya. Terima kasih atas kehadirannya. Lanjut kita pada Bu Bayu Handayani. Monggo Ibu. Selamat siang Ibu. Salam jumpa, salam kenal. Ya, saya Bu Bayu Handayani dari SDN Larangan 3 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Provinsi Banten, iya. Mohon maaf ikut gabung karena saya lihat
Materinya oke nih, pembelajaran diferensi. Oh Pengen iya, tahu. sama-sama Ibu, ini perdana nggih. Bu. Kita belajar bersama-sama. Betul. Baik, Saya kalau lihat apa namanya ada judul-judul di PMM yang memang saya butuh, meskipun dari luar daerah, saya klik deh, Bu. luar biasa Ibu. Memang kita belajarnya dari situ Bu, dari PMM untuk Betul, Bu. mengasah kemampuan kapasitas kita. Baik Insya Ibu, Allah. Bapak. Terima kasih sudah diterima, Bu. Oh iya, terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kita. Baik, yang dari luar lagi Bu Rina itu ya. Bu Rina nggih Pak nggih. Dari luar juga itu ya. Bu Rina Andriani. Belum nampak juga. Baik Ibu, untuk menyingkat waktu, ini pesertanya cuma lumayan banyak ini. Alhamdulillah kita bisa bergabung dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya. Kita melihat teman-teman kita di luar Jawa sana sangat antusias untuk belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Katarina, Ibu sebelum kita mulai saya ingin tanya-tanya dulu ini. Pelaksanaan di tempat sekolah Ibu, sekolah penggerak atau IKM biasa Ibu? Mohon maaf, kami bukan sekolah penggerak, kami masih di Mandiri Berubah. Oh, Mandiri Berubah. Yeah. Sama ya dengan Tirta 3. Kemudian mengajar kelas berapa Ibu? Oh, saya sekarang mengajar di kelas 6. Kebetulan Di sementara 6. ikut kelas 6, bukan kurmer. Kita baru kelas 1, 1, 2, 4, 5. Saya belum menjalankan kurikulum merdeka, tapi saya sekarang sementara ikut pendidikan guru penggerak angkatan 9, sehingga saya lihat tadi materinya lumayan menarik. Saya ikut. Bersama dengan Pak Romat ya, angkatan 9 ya Pak Romat ya. Kita belajar sama-sama. Ibu baik, sebelum kita ke diferensiasi, ini kemarin ada narasumber kita yang hebat yang sudah melaksanakan transisi PAUD, Ibu Hidayah. Mana Ibu Hidayah? Bu Hidayah dari SD Tirta 3. Aku belum bikin laporan. Ibu Hidayah mana ya? Monggo Ibu Hidayah bisa menceritakan sedikit gambaran kemarin pada waktu transisi PAUD itu sangat luar biasa dengan pembelajaran diferensiasinya. Monggo Bu Hidayah. Halo Bu Hidayah. Oh, baru sholat, ya. Oh, sudah nampak. Oh, Bu Hidayah. Dari itunya sebelum kita ke materi diferensiasi, ini ada pengalaman praktek baik yang sangat luar biasa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Hidayah ketika kemarin kita masa pergantian tukar nasib guru SD dengan guru TK. Kami lihat kemarin Bu Hidayah sudah melaksanakan kegiatan terdiferensiasi, pembelajaran terdiferensiasi. Monggo Bu Hidayah bisa menceritakan yang pas hari Terima kasih, hari Rabu ya. Ya. Salam kenal untuk teman-teman profesi dari seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah kemarin program dari pemerintah Kota Pekalongan transisi PAUD SD, dan ada pertukaran guru dari guru kelas 1 SD bertukar dengan guru TK. Di situ saya langsung praktek untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak kita kasih kesempatan belajar seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya dengan media-media yang kita siapkan sebelumnya. Media pembelajaran yang secara langsung lewat
gambar atau apa. Jadi anak-anak di situ diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan pilihan mereka dan kemampuan mereka. Gitu ya. Jadi bisa mengeksplor semua yang kuasai anak dan diinginkan oleh anak dan menarik untuk mereka. Gitu. Bu Hidayah, kemarin Bu Hidayah kalau tidak salah menyiapkan ada beberapa alat peraga ya. Ada yang dari kerikil, ada yang dari apa? Monggo diceritakan aja Bu Hidayah. Gitu. Kemarin untuk usia dini. Pengenalan huruf, untuk mengenalkan huruf, mengenalkan baca ke anak-anak, kita bisa pakai berbagai macam media untuk di TK itu kemarin. Jadi bisa huruf pakai motorik kasar, alat-alat atau benda-benda dibentuk menjadi huruf yang kita ajarkan di hari itu. Bisa juga untuk mengenalkan huruf itu pakai dengan mengecap huruf yang kita kenalkan. Misalkan waktu itu saya memperkenalkan huruf ta, ta. Itu anak-anak mengecap pakai pelepah pepaya dan dicap di kertas yang sudah kita sediakan. Gitu. Kemudian untuk belajar numerasi, mengenal angka, membilang 1 sampai 10, itu kita bisa pakai media yang ada di alam sekitar, biji-bijian atau apa. Terus kemudian bisa juga misalkan mengenalkan angka 10, itu kita pakai penjepit pakaian. Kita taruh, dijepitkan di angka yang ditunjukkan angka 10 kayak gitu Bu Eni. Mungkin itu ya. Sebab itu juga pengalaman baru bagi saya. Yang praktek yang sudah kebetulan saya mengamati di situ. Ini hanya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu dia sebelum ke materi. Bu Hidayah kemarin mengenalkan huruf ta, te ya gitu ya Bu ya. Tapi anak-anak itu tidak dikenalkan langsung ta, te itu bukan, belum. Tapi Bu Hidayah membuat permainan terlebih dahulu. Jadi setiap anak diberi tulisan ta, te, kemudian anak itu disuruh menulis berdasarkan tulisan yang Bu Hidayah buat. Ada yang memakai pelepah pisang, ada yang memakai apa Bu, di biji-bijian itu diurutkan tulisannya ta, te, kemudian ada yang pakai kancing baju, itu diberikan kesempatan kepada anak untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Jadi Bu Hidayah itu menyediakan 5 lokasi ya Bu Hidayah ya, 5 tempat. Jadi anak-anak itu boleh memilih yang mengecap pakai pelepah, ada yang mengurutkan atau menata batu, menata kancing yang tulisannya itu polanya sudah dibentuk atau diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah ini salah satu cara inti dari pembelajaran terdiferensiasi itu seperti itu. Juga ketika mengenalkan angka itu tidak hanya dikenalkan langsung angka 3, angka 8, angka berapa. Tapi Bu Hidayah itu menyediakan kaos atau semacam bukan kaos ya, kertas yang dipola pakaian baju ada angka 3. Kemudian anak pakai klip, pakai jepitan baju, pakai apa untuk menunjukkan angka yang ada di kaos itu. Nah ini merupakan salah satu contoh pembelajaran terdiferensiasi. Pada dasarnya pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan pelayanan yang memberikan anak seutuhnya. Artinya demikian Bapak dan Ibu, di dalam satu kelas itu pasti ada keragaman. Ada keragaman bermacam-macam keinginan anak-anak atau minat anak-anak. Tetapi guru itu selalu memberikan keadilan, di mana keadilan ini guru memberikan fasilitas atau memfasilitasi siswa sesuai dengan minatnya dia, sesuai dengan keinginannya dia.
Kemudian kita juga yang terakhir adalah keinklusian, yaitu bahwa setiap anak itu ada perbedaan tetapi menuju satu tujuan. Ini adalah prinsip dari terdiferensiasi. Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjutnya saya akan memberikan gambaran atau kita izin untuk share screen. Pak Rohmat, saya bisa share screen ya? Atau saya kirimkan jenengan? Bisa dibuat jadi host? Yeah. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdasarkan pemetaan kebutuhan siswa. Jadi pada kurikulum Merdeka ini Bapak dan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran itu tidak langsung memberikan pembelajaran baru, tetapi Bapak dan Ibu melaksanakan yang dinamakan diferensiasi tes diagnostik awal atau yang dikenal dengan formatif awal. Nah, tes diagnostik formatif awal ini biasanya dilaksanakan pada tahun ajaran baru atau materi baru yang akan diajarkan. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita menghargai ada 3, yaitu diferensiasi berdasarkan konten, yaitu materi yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik, kita menyediakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian diferensiasi proses, diferensiasi produk. Ini ada 3 perbedaan di sini. Pertama, diferensiasi konten. Konten itu materi. Kalau dulu di zaman kita menggunakan kurikulum 13, kita punya satu buku yang namanya buku tematik. Semua anak tidak mengenal anak itu pintar, anak itu bodoh, anak itu kurang, anak itu belum bisa apa-apa. Yang penting pelajaran pertama, bulan pertama menggunakan tema 1. Dan selesai misalnya di bulan Agustus itu harus selesai. Tetapi kalau didiferensiasi itu beda lagi Bapak dan Ibu. Kita menyesuaikan kondisi anak dengan melaksanakan formatif awal. Nah, setelah formatif awal ini Bapak dan Ibu, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kita kelompokkan. Pengelompokannya itu berdasarkan misalnya sudah bisa memahami, atau belum memahami, atau sebagian memahami. Kemudian sebagai seorang guru, karena ada anak yang belum memahami, ada sebagian, maka kita menyediakan konten materi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu adalah seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Nur Hidayah tadi, bahwa di proses pembelajaran, guru itu menyediakan alat peraga yang disenangi oleh siswa. Kemudian diferensiasi produk. Kalau dulu dalam kurikulum 13, produk anak pasti sama-sama. Ketika membuat poster, ya membuat poster semua. Ketika membuat tulisan surat, ya surat semua. Isinya mungkin hampir sama. Ketika mengerjakan LK, LK-nya juga sama. Nah, ini yang perlu kita cermati dengan adanya diferensiasi di sini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, diferensiasi konteks. Konteks adalah apa yang akan diajarkan murid.
ini kita kelompokkan berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian berdasarkan minat belajar, berdasarkan profil belajar siswa. Berdasarkan kesiapan, kita ambil contoh Bapak dan Ibu kelas 1. Kelas 1 baru. Bapak dan Ibu tidak harus langsung mengenalkan huruf A, B, C, itu tidak harus. Tetapi kita pertama mengadakan tes diagnostik. Karena kita di kelas 1, maka kita cenderung mengadakan kognitif, diferensiasi tes diagnostik dengan non-kognitif. Kita menanyakan kepada anak, di rumah belajarnya dengan siapa, kemudian bermainnya dengan siapa, itu semua dicatat Bapak dan Ibu. Kemudian karena kita akan mengenalkan huruf, maka kita tanyakan, coba sekarang kalian coba si Anita tuliskan buku namamu, bisa tidak? Kemudian bagaimana cara memegang pensilnya, bagaimana cara menulisnya, itu dilihat. Nah, ini termasuk melihat kesiapan siswa di dalam belajar. Kemudian Bapak dan Ibu berdasarkan konteks minat siswa. Seperti tadi Bapak dan Ibu, ada siswa yang berminat dengan menggunakan pelepah pisang. Ada siswa yang berminat menggunakan biji-bijian. Ada siswa yang berminat dengan menggunakan kancing. Itu guru memfasilitasi. Kemudian juga berdasarkan profil siswa Bapak dan Ibu. Di dalam satu kelas, siswa itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Kadang ada siswa yang senang memperhatikan gurunya karena dia tipenya adalah visual. Kemudian ada siswa yang mengerjakan sesuatu sambil membunyikan. Dia tangannya bergerak-gerak karena dia cenderung di kinestetisnya. Kemudian ada lagi yang dengan mendengarkan. Cukup mendengarkan suara guru, siswa itu sudah paham. Ini namanya kita melihat diferensiasi konten, kemudian menyiapkan materinya berdasarkan kesiapan belajar, minat siswa, dan profil siswa. Kemudian diferensiasi proses. Di dalam diferensiasi proses itu kegiatan yang dilaksanakan di dalam pembelajaran. Kadang ada siswa yang sudah mandiri belajar, kita kelompokkan. Kemudian ada siswa yang masih membutuhkan bantuan. Kemudian siswa yang banyak mendapatkan bantuan. Dan siapa saja yang diberikan bantuan. Nah, ini berdasarkan dari tes diagnostik awal kognitif biasanya. Kita ambil contoh Bapak dan Ibu mengambil materi kelas 2. Kelas 2 kita akan mengenalkan penjumlahan dan pengurangan. Apakah di kelas 1 itu anak sudah menguasai atau belum? Sebelum Bapak dan Ibu mengajarkan tentang penjumlahan dan pengurangan, tentang bilangan cacah, Bapak dan Ibu mengadakan tes yang mana mengulang pelajaran kelas 1. Misalnya, kita mengurutkan bilangan terlebih dahulu, bilangan cacah dari 0 sampai 20, kemudian kita melompat-lompat, kemudian kita mengisi atau urutan yang masih kosong. Nah, setelah kita analisa dari hasil kognitif awal itu Bapak dan Ibu, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok anak yang sudah paham, kelompok yang paham sebagian, kelompok yang belum paham. Kemudian kita berikan, kita tertujunya pada anak yang kebagian sebagian atau anak yang belum sama sekali. Berapa anak yang masih membutuhkan bantuan guru. Maka Bapak dan Ibu guru merancang pembelajaran yang dibutuhkan siswa sesuai dengan tingkat pemahaman siswa terlebih dahulu. Oh, anak saya belum paham betul tentang bilangan cacah. Maka Bapak dan Ibu tidak langsung masuk pada materi
penjumlahan atau pengurangan, tetapi Bapak dan Ibu meluangkan waktunya barang 1 minggu mengenalkan kembali bilangan cacah dan bilangan cacah terlebih dahulu, belum ke penjumlahan. Bu, lah itu kan ada anak yang sudah menguasai, bagaimana perannya dia, apakah tidak mengganggu? Bapak dan Ibu, anak yang sudah menguasai mungkin bisa diberikan tugas, suruh mendampingi anak yang belum mampu. Misalnya, coba si Andri, kamu kemarin nilainya sudah bagus kan? Coba itu si anak diberi tebak-tebakan tentang bilangan cacah. Itu anak diberi bantuan seperti itu. Ini anak akan bisa. Kemudian Bapak dan Ibu, cara melakukan diferensiasi itu dengan kegiatan berjenjang. Kemudian menggunakan pertanyaan pemandu, membuat agenda minat, menggunakan kelompok yang fleksibel, kemudian menggunakan kegiatan yang bervariasi waktunya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti anak-anak akan berkelompok, jadi kelompoknya itu tidak harus kelompok merah, anggotanya A, B, C, itu tidak. Tetapi anak diberikan kebebasan sesuai dengan minatnya. Misalnya ini, kita mengajarkan tentang bangun datar. Kalau dulu kita mengajar bangun datar, itu kita kenalkan langsung, ini persegi panjang, ciri-cirinya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Segitiga ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Kalau ini tidak, kalau didiferensiasi, anak diberi kesempatan boleh memilih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Anak-anak ini, bangun datar itu termasuk apa saja ya yang di dalamnya. Ada persegi panjang, ada segitiga, ada apa. Nah, anak tersebut diberikan kesempatan, siapa yang akan belajar tentang persegi panjang, siapa yang akan belajar tentang segitiga, siapa yang akan belajar tentang bujur sangkar. Yaitu berdasarkan minat. Maka kita buat agenda minat. Kemudian anak yang senang dengan persegi panjang, kita kelompokkan dengan persegi panjang. Anak yang senang dengan segitiga, kita kelompokkan segitiga. Anak yang bujur persegi, kita kelompokkan persegi. Nah, ini akan menjadikan kelompok yang fleksibel. Artinya, setiap mata pelajaran itu kelompoknya bisa berganti-ganti. Apakah tidak mengganggu Ibu, Bapak? Tidak, Bapak dan Ibu. Di kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan anak untuk berkolaborasi, untuk belajar bersosial, bukan untuk berkompetensi. Kemudian variasi waktu mengerjakannya pun kadang kita berikan kesempatan kepada anak untuk menentukan waktunya, kapan akan diselesaikan. Ini juga merupakan suatu cara diferensiasi. Kemudian Bapak dan Ibu, diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Setiap anak itu dalam menyampaikan hasil pembelajarannya tidak harus sama Bapak dan Ibu. Misalnya, Bu, saya akan menyampaikan presentasi tentang bujur sangkar, saya akan menggunakan cerita. Anak bisa bercerita tentang persegi panjang, silahkan. Bu, saya akan menggunakan gambar atau poster, silahkan. Anak akan menggunakan apa, silahkan. Ini diberikan kebebasan tentang pembelajaran diferensiasi produknya. Yang harus diperhatikan dalam diferensiasi produk adalah kebutuhan belajar sebelum diberikan penugasan produk. Jelas Bapak dan Ibu, produknya apa dijelaskan. Kemudian penugasan membantu siswa secara individu atau kelompok memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Jadi setiap anak kan produknya berbeda-beda. Nanti apakah anak yang mempelajari persegi panjang tidak akan mempelajari segitiga, itu tidak. Nanti kita kolaborasikan, kita bertukar. Bertukar. Ini yang perlu dipelajari. Kemudian produk adalah elemen kurikulum yang secara langsung dapat dilihat. Hasilnya dapat dilihat. Diferensi produk ada dua.
hal yang perlu diperhatikan, yaitu memberikan tantangan kepada siswa. Artinya produk itu beragam, bervariasi. Memberikan murid pilihan bagaimana murid mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu Bapak dan Ibu sekilas gambaran tentang diferensiasi produk yang bisa untuk pembuka kami berikan. Monggo, ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan pembelajaran produk, diferensiasi baik produk, proses maupun konten dari materi yang diberikan kepada siswa. Saya persilahkan untuk bisa berdiskusi bersama-sama. Nggih. 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 Oh, iya, bisa dilihat, Pak. Oke. Saya jawab langsung atau nanti? Oke. Oh, nggih. Baik, Ibu, Bapak. Diferensiasi memang ada 3 tadi, diferensiasi produk dan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten. Yang ditanyakan apa perbedaan diferensiasi proses dan produk. Bapak dan Ibu, seperti ini. Yang proses, Bapak dan Ibu, proses itu adalah, saya ambilkan tadi contohnya adalah siswa kelas 2. Siswa kelas 2 itu, saya boleh izin menyampaikan contoh RPP-nya ya Bapak dan Ibu ya, biar ada gambaran sehingga Bapak dan Ibu dalam melaksanakan itu jelas. Saya bukakan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, lebih gampangnya kita pakai langsung modul ajar saja Bapak dan Ibu. Kita ambilkan matematika kelas 2 fase A tentang bilangan.
Tujuannya adalah mengidentifikasi bilangan genap, bilangan ganjil berdasarkan konsep menggandakan. Ini waktunya 3 JP, Bapak dan Ibu, ini pendahuluan saja. Tesnya ada ini, langsung ke pembelajaran diproses di Bapak dan Ibu ya. Prosesnya. Ini Bapak dan Ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran tentang bilangan tadi, bilangan ganjil dan genap, Bapak dan Ibu mengadakan tes asesmen diagnostik. Ya. Asesmen diagnostik itu 1 kali pertemuan 35 menit, kita gunakan dulu, jangan langsung mengajar. Nah, caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Guru ini membagikan lembar asesmen, kemudian memberikan penjelasan, ini caranya seperti ini, kemudian ini Bapak Ibu yang penting. Nah, ini soalnya seperti ini. Soalnya tidak usah susah-susah Bapak dan Ibu, karena kita akan ingin mengetahui tingkat kesiapan siswa dalam belajar. Tulislah bilangan 1 urutan seperti ini, kemudian melengkapi. Nah, dari ini Bapak dan Ibu, awal masuk 1 jam pelajaran itu kita gunakan. Kemudian hasilnya kita petakan. Kita petakan, ada yang paham utuh, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada yang paham utuh, ada yang paham sebagian, ada yang belum paham. Nah, yang paham itu yang bagaimana? Paham utuh itu anak yang sudah betul-betul bisa menyelesaikan materi tadi, pertanyaan yang 3 tadi. Guru membuat kelompok siswa kategori 1 dan kategori 2. Murid dalam kategori 1 membantu menjadi teman belajar. Membantu guru mengeksplorasi materi yang mudah dipahami teman sekelas. Apabila murid yang menjadi narasumber membutuhkan bantuan dalam menjelaskan materi, ia dapat bertanya pada guru. Ini anak yang sudah paham utuh, yang sudah mengerjakan soal tadi di atas nilainya 100. Ini diberi tugas yaitu menjadi narasumber atau tutor sebaya. Kemudian anak yang sepaham sebagian. Guru membagi kelompok murid kategori 1 dan 2, guru memberi pelajaran tambahan berupa penguatan pada awal konsep atau mereview materi. Yang belum paham utuh dikategorikan ketiga, memberikan materi pemberian tambahan. Jika dari hasil asesmen ditemukan paling banyak kategori 2 dan kategori 3, maka guru perlu mengalokasikan waktu tambahan untuk penguatan. Jadi kalau yang ditemukan golongan 2 dan golongan 3, Bapak dan Ibu tidak langsung masuk ke materi baru, tetapi kita memberikan penguatan materi yang sebelum materi yang akan diajarkan sebagai prasyaratnya. Kemudian beberapa aktivitas dilakukan melalui mini lesson, ini monggo disepakati murid bersama. Baru Bapak dan Ibu pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua, guru kan sudah mendapatkan hasil tadi. Hasil anak 3 kelompok itu. Guru memberikan pertanyaan yang relevan atau konkret kepada mereka. Apakah mereka sudah mendengar istilah ganjil atau genap? Kemudian ini hanya pertanyaan memantik saja. Kemudian guru memberikan bagaimana cara menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Kemudian pertanyaan ditulis. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk sepengetahuannya memberikan penjelasan. Bapak dan Ibu, pada proses kegiatan pembelajaran itu, diferensiasi proses itu terjadi pada kegiatan inti. Jadi ketika anak yang belum tahu sama sekali, anak bisa diberikan bantuan dengan alat peraga. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian anak yang sudah belum pahamnya, sudah memenuhi paham, itu anak disuruh membantu dalam pembelajarannya. Jadi yang kita perhatikan adalah anak yang paham sebagian dan belum sama sekali paham. Kemudian kita menggunakan berbagai macam alat peraga seperti ini. Ada yang pakai gambar boleh, ada yang menggunakan alat-alat
seperti turus-turus itu atau suduk sate itu boleh. Jadi di dalam proses itu tidak hanya menyediakan satu alat peraga untuk melayani siswa menjelaskan konsep bilangan ganjil dan bilangan genap. Itu yang di dalam prosesnya. Jadi walaupun anak tidak bisa, anak yang bisa tetap kita layani semua dengan menyediakan alat peraga atau bantuan kepada siswa sepenuhnya. Seperti contohnya tadi Bu Hidayah, di dalam mengenalkan teks tate, tulisan tate, itu dalam prosesnya anak tidak harus menggunakan pepaya saja, tetapi boleh menggunakan pensil warnanya, menebalkan menggunakan pensil warnanya, boleh menggunakan plastisin yang dibentuk tulisan tate, itu boleh. Nah, itu dinamakan diferensiasi dalam proses. Kemudian nyambung dengan produk. Ketika anak prosesnya itu menggunakan tadi ada menggunakan pepaya, ada yang menggunakan plastisin, maka ada perbedaan produknya itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya produk menulis tate dengan pensil itu tidak. Ada yang menggunakan pelepah pisang, ada yang menggunakan plastisin, ada yang menggunakan kancing yang ditata menemukan tulisan. Demikian juga dengan pemberian bantuan tadi. Tidak harus dengan menggunakan gambar saja, tetapi bisa menggunakan anak belum jelas menggunakan kerikil, anak lagi belum jelas lagi digunakan tambahan lagi alat peraganya menggunakan turus-turus. Boleh, itu semua adalah diferensiasi proses. Sedangkan diferensiasi produk adalah produk dari siswa, tidak harus sama tulisan, itu tidak harus sama. Kemudian lagi gambar juga boleh, bentuknya gambar juga boleh. Ini namanya diferensiasi produk. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini dilanjutkan lagi kalau sudah paham, anak-anak boleh di pertemuan ketiga menyiapkan biji-bijian, lem apa-apa itu adalah salah satu contoh diferensiasi proses. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa dipelajari melalui RPP yang saya bagikan ini, Bapak dan Ibu. Itu Pak Rahmat yang bisa saya sampaikan, Pak Rahmat. Enggak, Bu Katarina. Ya, terima kasih Ibu. Kebetulan tadi pertanyaan saya, ya, untuk pertanyaan saya. Ya, luar biasa Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah jelaskan, saya sudah paham. Hanya beberapa minggu lalu itu saya baru praktek di diferensiasi produk. Nah, itu materi saya itu tentang adaptasi hewan terhadap jenis makanan. Saya hanya baru meminta mereka untuk mempresentasikan sesuai dengan yang mereka suka, misalkan saja berupa lagu, berupa gambar, dalam bentuk gambar. Juga ada anak yang memiliki TikTok pembelajaran. Jadi saya baru praktek yang produk, sehingga saya masih bingung yang proses dengan konten tadi, tapi karena sudah dijelaskan, jadi saya sudah luar biasa Ibu, luar biasa. Ibu sudah menggunakan media sosial. Jadi anak boleh sesukanya Ibu dalam produk itu. Misalnya kok anak ingin membuat pakai Canva, kemudian kita masukkan ke TikTok, boleh, enggak masalah untuk produknya. Tapi kalau proses memang kita tergantung dari kreativitas dari Ibu dalam mengajar di kelas itu. Nggih, monggo. Luar biasa Ibu. Nggih.
Ya, baik, terima kasih Pak. Minta maaf sebelumnya karena saya belum terapkan yang di konten sama proses. Saya baru pilih ke produknya. Jadi kebetulan materi saya IPA tentang adaptasi hewan terhadap jenis makanan. Lalu saya inisiatif dari materi modul 1 di pendidikan guru penggerak kemarin tentang menghapa pada murid, pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi saya tertarik di situ, saya praktekkan bahwa kebetulan saya les, jadi saya langsung praktekkan anak-anak. Materinya itu saya sampaikan lewat pakai video pembelajaran. Ketika mereka mau presentasikan, baru saya meminta mereka untuk memilih kalian mau presentasi modelnya seperti apa, mau dalam bentuk gambar kah, dalam bentuk lagu kah, dalam bentuk tulisan seperti biasa kah, ataukah dalam bentuk, kebetulan mereka ada bawa HP, jadi saya minta mungkin ada yang mau pakai TikTok pembelajaran boleh, dan ternyata berhasil, mereka bisa mempresentasikan. Jadi waktu itu ada TikTok pembelajaran tentang adaptasi hewan terhadap jenis makanan, kemudian lewat lagu, ada beberapa anak yang pilih dalam bentuk lagu, lalu ada beberapa anak yang hobinya menggambar, mereka menggambar semua itu, lalu ada anak yang hanya tulis seperti biasa dalam bentuk tabel seperti biasa, maka mempresentasikan. Jadi saya sebenarnya baru prakteknya baru 1 materi itu. Ya, saya kembalikan Pak. Ya. Luar biasa Ibu, luar biasa. Saya ngajar kelas 6 Pak, kelas 6. Luar biasa Ibu, menginspirasi kami-kami yang ada di Jawa ini Ibu. Yang di luar Jawa pun Indonesia bagian timur luar biasa. Luar biasa Ibu. Semangat, semangat. Yeah. Ya. Ya.
Ibu, yang pertama tadi pertanyaan bagaimana kalau muridnya banyak gitu ya. Dalam diferensiasi proses itu bagaimana. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menyikapi keragaman peserta didik. Mungkin ada yang di sini ada yang berpengalaman sudah melaksanakan diferensiasi proses dengan murid lebih dari 28. Monggo, Bu Mayang mungkin ya. Udah senyum-senyum ini Bu Mayang. Enggak, pengalamannya mungkin. Enggak, Ibu. Oke, terima kasih Pak. Kami lagi di kelas di sambil Zoom. Ya, perkenalan ya Pak ya. Ya, nama perkenalkan Bapak Ibu, saya Mayang Fasa dari SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, Pak. Ya, salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Iya, betul Pak, di SMK. Kalau kami rata-rata itu ada 36 siswa, Pak. Iya. Mungkin sedikit ya Pak ya. Sebenarnya hampir sama dengan cerita Ibu Katrina tadi ya sebelumnya. Kalau saya di awal itu biasanya ada suatu asesmen diagnosis ya Pak ya untuk menentukan minat dan motivasi belajar anak ya Bu ya. Nah nanti pada saat di kegiatan inti pembelajaran, nah mereka sudah terbagi dengan kelompok mereka yang sesuai tadi yang mereka isi di asesmen diagnosis yang di awal gitu Pak. Nah dan juga setelah itu di kelompoknya itu nanti ada suatu tutor gitu Pak. Nah mereka saling berbagi dan nanti saling bercerita pengalaman dengan kelompok lainnya mungkin gitu Pak. Ya saya mohon maaf ya Pak agak kurang enak badan. Ini suaranya sempat hilang gitu Pak. Ya mungkin itu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Ya, ya. Ada yang raise hand itu Pak Muhammad Siddiq. Mungkin mau berpendapat, ya. Oh, oke. Terima kasih Bapak. Oh iya, ini sedang bersama bersama anak bayi nih Pak. Iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf saya tidak bisa open kamera. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Ibu. Yang pertama,
apakah diferensiasi konten, proses produk itu harus dilakukan dalam satu kali pertemuan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk gaya belajar peserta didik, apakah gaya peserta didik itu mulai dari kita melakukan diagnostik, mulai dari awal sampai dia selesai dari pendidikan itu gaya belajarnya tidak berubah, atau dia memang gaya belajarnya itu tetap seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru, di mana setiap satuan pendidikan, baik itu satuan pendidikan reguler maupun satuan pendidikan inklusi, itu harus menerima peserta didik disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitasnya, seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 level. Ada level atas, peserta didik level atas, menengah, dan bawah, seperti itu. Bila diilustrasikan ke dalam rencana pembelajaran, itu ada yang mahir, ada kurang mahir, ada yang paham, yang kurang paham, belum paham, seperti itu. Nah, yang menjadi kendala di sekolah reguler itu adalah proses diagnosisnya itu kan harus dilakukan oleh profesional, seperti itu. Sementara dari surat edaran tersebut, peserta didik disabilitas harus diterima di sekolah umum. Sementara instrumen yang tepat untuk melihat peserta didik yang kurang paham ini tadi, yang kurang paham, yang dianggap kurang paham ini tadi, anggapan guru adalah peserta didik normal. Padahal satu sisi peserta didik tersebut adalah peserta didik disabilitas intelektual, di mana disabilitas intelektual itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Seperti itu. Tidak tampak terlihat. Tetapi jika guru-guru yang di sekolah umum, di sekolah reguler, itu beranggapan bahwasanya siswa itu adalah siswa yang tidak paham, siswa normal yang tidak paham, seperti itu. Padahal siswa tersebut adalah siswa disabilitas intelektual. Nah, pertanyaan saya yang ketiga ini, mohon arahan dan masukan dari Ibu, bagaimana supaya seorang guru di sekolah umum ini memiliki instrumen yang tepat untuk melakukan pendiferensiasian terhadap siswa disabilitas intelektual tersebut. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang luar biasa ini Pak Fitri, Pak Romat. Yeah. Tentang oh iya, saya lupa tadi. Terima kasih. Saya mengajar di ya, izin memperkenalkan diri. Saya mengajar bidang studi matematika di SMA Negeri Unggul Darussadah Kuraya, Aceh Selatan, Pak. Di Aceh, Pak. Salam kenal dari Aceh, Pak. Dari Sabang sampai Merauke nih Pak. Ya, terima kasih Pak Romat. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Pak Sidik. Sebelum saya ke pertanyaan Pak Sidik, saya menanggapi di pengalaman dari Bu Mayang ya, yang di SMK ya, itu ya, kalau tidak salah ya, Bu Mayang itu nih.
yang muridnya jumlahnya berapa tadi? Kok saya lupa. 36 ya. Okay. Ini untuk SMA, untuk tingkat SMK, ini sudah luar biasa, Bu Mayang sudah melaksanakan diferensiasi proses yang mana anak-anak sudah dikelompokkan, dan pengelompokan itu tidak berdasarkan kelompok yang paham, belum paham, tidak paham sama sekali. Yang kelompok paham, belum paham, dan belum paham sama sekali itu adalah catatan guru. Tetapi dalam membentuk kelompok itu, kalau bisa dari ketiga kelompok itu ada, kan Bapak dan Ibu yang jelas. Jadi nanti dalam pemberian bantuan kepada siswa ketika pembelajaran proses, itu kita bisa, anak yang sudah paham betul, itu bisa menjadi tutor bagi kelompoknya sendiri. Ini kalau SMA mungkin sudah SMK sudah bisa berjalan. Kemudian dari pertanyaan Pak Sidik ya, Pak Ahmad Sidik dari Aceh ya tadi ya Pak ya, sebelah barat, paling barat ya. Alhamdulillah saya bisa berteman dengan seluruh Indonesia ini Pak pada siang hari ini, sangat luar biasa. Walaupun kita masih perdana tapi sangat luar biasa pesertanya sampai 52. Ini sangat apresiasi untuk teman-teman Terto 3. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sehingga teman-teman belajar bersama-sama. Ya. Bapak, untuk 3 diferensiasi tadi tidak harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau memang Bapak dan Ibu sudah melaksanakan diferensiasi konten, 3-3-nya boleh Ibu, Bapak, boleh. Tetapi tidak harus 3-3-nya dilaksanakan. Kalau memang sudah melaksanakan proses di dalam diferensiasi proses, ya sudah enggak apa-apa. Konten ya enggak apa-apa, produk ya enggak apa-apa. Yang penting kita lihat materinya terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Mana yang akan kita diferensiasikan dan melihat minat dari tes diagnostik awal atau formatif awal. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang siswa yang dikelompokkan dengan inklusi ya tadi ya. Memang di dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi kita juga punya kewenangan kita untuk memberikan solusi jika anak itu memang berkebutuhan khusus yang tidak bisa dilayani di sekolah umum. Itu mungkin kita bisa meminta orang tuanya untuk ke psikolog atau kemana. Tetapi yang jadi permasalahan itu anak yang tidak diketahui fisiknya. Secara fisik dia secara normal, tetapi secara intelijensia dia kurang. Atau yang sering kita namakan lamban dalam belajarnya. Nah, ini penanganannya bagaimana? Apakah anak itu standarnya sama dengan anak-anak yang normal? Karena kita diferensiasi, kita memberikan pelayanan. Bapak dan Ibu, pada kurikulum Merdeka, itu penilaian asesmen itu tidak hanya dengan secara tertulis saja. Kalau memang bisa anak itu secara tertulis masih kesulitan, maka kita bantu dengan lesan atau perbuatannya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk anak-anak yang lamban belajar atau anak-anak yang mengalami disleksia, itu di dalam kurikulum sekolah itu diatur Bapak dan Ibu. Jadi kita misalnya nih, contohnya kadang anak tidak bisa membaca, tetapi ada soal dibacakan oleh guru yang berkaitan dengan matematika. Anak itu bisa menulis, bisa menghitung, dia pintar. Itu biasanya seperti itu. Anak terjadi seperti itu karena anak biasa di lapangan banyak menghitung uang. Kemudian ketika dites dengan lesan dengan gurunya yang membacakan soal sambil dituntun didampingi, anak itu mengerjakan betul semua. Maka tidak adil kan kalau kita memberikan nilai 100 dengan anak dibandingkan anak yang bisa mandiri. Lah, mau diberikan berapa persen dari hasil yang dicapai, itu biasanya ditentukan di kurikulumnya. Di bab 3 pengorganisasian pembelajaran itu dijelaskan
bahwa kita punya anak inklusi apa saja, dijelaskan di situ. Kemudian anak inklusi itu misalnya yang disleksia bagaimana, yang lamban belajar bagaimana, yang ada ketunaannya itu bagaimana, itu yang menentukan berapa persen yang dicapai itu adalah sekolah. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi siswa ketika anak tidak bisa membaca atau anak suka dalam memahami bacaan, kemudian guru memberikan tes yang berbentuknya lesan, dibantu, anak itu bisa, hasilnya baik, hasilnya misalnya 100. Ini tidak serta-merta langsung dimasukkan 100, tetapi kita lihat di panduan kurikulumnya, terutama di bab 3. Nah, ini pada penyusunan kurikulum ini, Bapak dan Ibu, harusnya sekolah itu sudah memetakan anak kita punya yang lamban belajar ada tidak? Kemudian anak kita yang disleksia ada tidak? Anak kita yang ketunaan ada tidak? Itu seperti itu. Kalau memang ketunaan kita tidak bisa memfasilitasi, maka yang pertama kalau sekolah itu mampu, maka kita kerjasama dengan SLB. Tapi kalau kita sekolah tidak mampu, dengan dasar surat dari dokter atau psikolog, kita memberikan pendekatan kepada orang tua, kemudian kita kita dekati orang tua untuk bisa menyekolahkan yang sesuai dengan ketunaan. Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak mengejar target nilai, tetapi yang kita kejar adalah kompetensinya. Jadi seberapapun kompetensi siswa berdasarkan kebutuhan siswa, kemampuan siswanya, bukan kita harus target anak itu mencapai 75 karena kita terbawa dengan kurikulum Merdeka dengan KKM-nya. Tetapi kita punya KKTP. Ya, KKTP itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah guru. Sebelum Bapak dan Ibu guru melaksanakan pembelajaran di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, Bapak dan Ibu mengadakan tes formatif awal, kemudian melihat tujuan pembelajarannya. Kalau formatif awalnya kok anak masih banyak yang belum bisa, maka KKTP-nya kita turunkan. Jadi KKTP itu setiap saat ketika melaksanakan tes formatif itu bisa berubah sesuai dengan kondisi dan tujuan yang akan dicapai. Itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak serta-merta kita harus memaksakan anak nilainya 100, anak nilainya 10. Kalau memang anak itu slow knower atau slow lamban belajar atau disleksia yang biasa terjadi di sekolah-sekolah itu, Bapak Ibu kembalinya ke kurikulumnya. Kurikulumnya menentukan berapa persen dari hasil pelajaran yang dicapai karena dibantu oleh guru atau temannya. Itu Pak yang bisa saya berikan untuk pertanyaan dari Pak Rizky. Ya. Oh ya. Ya, Ibu, Bapak, pada tahun ajaran baru, Bapak dan Ibu selalu mengadakan formatif diagnostik awal. Kemudian Bapak dan Ibu itu tidak harus dengan kognitif saja, tetapi dengan non-kognitif. Dengan cara bercerita, Bapak dan Ibu, cara bercerita, kemudian melihat kebiasaan siswa, melihat apa, Bapak dan Ibu akan menemukan gaya belajar siswa. Kalau tidak salah, gaya belajar itu selalu sama, ya Pak. Kalau anak senangnya dengan musik atau mendengarkan musik, belajar sambil mendengarkan musik, maka dia sampai kapanpun kita akan belajar dengan mendengarkan musik. Tanpa musik dia tidak bisa belajar. Kemudian ada anak harus belajar dalam suasana hening. Dia harus melihat buku. Itu saya kira tidak akan berubah dari awal sampai akhir Bapak dan Ibu. Apalagi dengan anak kinestetik, kemudian belajar sambil megang pensil, kemudian diketok-ketokkan, itu dari kecil sampai besar pun akan seperti itu. Ini gaya belajar siswa yang kita pahami betul-betul, walaupun kita bukan ahlinya, tetapi kita mau tidak mau harus memahami gaya belajar siswa dari cerita-cerita anak, kebiasaan-kebiasaan anak yang bisa kita gali melalui diagnostik
non kognitif. Itu Pak. Oke, monggo siapa lagi atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Teman-teman ya. Monggo. Oke. Ini ada pertanyaan Pak dari teman kita. Belajar Iya Pak. Oh. Monggo Bu Vera. Kita apa aja Pak? Kita ngikut aja Pak. Enggak Pak, tadi tuh cuman kepencet aja Pak, maaf Pak. Saya dari SMA 1 Koto 11 Terusan di Sumbar, Provinsi Sumatera Barat. Luar biasa siang hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti jalan-jalannya lebih jauh lagi ya Pak ya, dengan materi yang baru lagi Pak. Nih. Bapak, ini ada pertanyaan di sini, Bapak. Maaf, kiranya berkenan memberikan contoh modul ajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga kami dapat mengadopsi. Baik, saya akan memberikan contoh ya Bapak dan Ibu, mumpung ada waktu ini. RPP yang saya. Bapak Ibu, ini nun sewu, saya contohnya masih SD ya Bapak dan Ibu, jadi mungkin bisa diadopsi saja. Ini contoh kegiatan dengan menggunakan 3 diferensiasi Bapak dan Ibu. Jadi pada waktu itu guru kita menggunakan masih ada, ini nih, awal pertama kita sekolah penggerak ya Bapak dan Ibu, jadi masih ada WA grup, ada apa. Nih. Gimana Bapak? Silakan lagi ya. Sudah Pak? Sudah bisa dibaca Pak? Bapak Ibu, ini contoh ya Bapak Ibu, ini kebetulan kita menggunakan 3-3-nya. Tapi itu tadi pertanyaan Pak Rizky tidak harus 3-3-nya, monggo silahkan. Pertanyaan pertama Bapak dan Ibu, kita memfasilitasi siswa yang bisa menggunakan, yang mempunyai video, HP. Kita bisa menggunakan dari YouTube ini. Nah, kemudian ada siswa yang tidak punya HP, maka kita berikan kesempatan untuk membaca, mengakses buku tematik halaman sekian-sekian. Seperti ini Pak. Ini contoh diferensiasi. Kemudian kalau tidak punya pakai voice note juga bisa, atau yang pakai video.
Ini berarti kita memfasilitasi, ada yang bisa menggunakan YouTube, ada yang menggunakan buku tematik, ada yang menggunakan voice note melalui WA. Ini contoh diferensiasi konten materi. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ambil lagi. Nah, ini diferensiasi proses berdasarkan minat. Jadi seperti pertanyaan Bu Ani Karisma tadi, Bu Ari Karisma, Bu, bagaimana kalau muridnya banyak sehingga saya tidak bisa melaksanakan diferensiasi proses? Bapak Ibu, materi itu di kurikulum Merdeka, materi itu tidak harus dari gurunya. Guru itu sekarang fungsinya adalah sebagai fasilitasi, memfasilitasi siswa. Maka ketika kita akan mengajarkan materi, boleh kita bagi Bapak dan Ibu. Ini kebetulan saya contohnya adalah alat indera. Kita berdiferensiasi berdasarkan minat. Siapa yang anaknya minat mempelajari mata? Ini ditulis. Ini catatan Bu Guru ya, bukan dimasukkan dalam RPP-nya, bukan. Ini saya untuk memudahkan untuk menerangkan aja. Misalnya siswa minatnya pada mata, itu anak ditulis namanya siapa. Yang siswanya minatnya kepada hidung, ini anaknya ini. Yang lidah ini, yang kulit ini. Nah, di dalam prosesnya itu kan mempelajari yang sama, mempelajari topik tentang cara mata. Ini khususnya 5 anak ini. Kemudian yang menceritakan 3 hidung ini. Yang lidah sekian. Ini mempelajari bersama Bapak dan Ibu. Jadi satu anak bisa mempelajari fokus pada satu materi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di kelas itu dibentuk kolaborasi dan berkomunikasi. Setelah anak mempelajari mata, mempelajari hidung, mempelajari lidah, mempelajari kulit, kemudian anak itu diberikan kesempatan kreativitas siswa. Berizin untuk berkolaborasi dengan siapa di situ. Oh, saya akan mata, ya saya akan menyampaikan mata, kemudian hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Guru tugasnya adalah memfasilitasi. Nah, setelah diferensiasi proses ini, Bapak dan Ibu, kita menggunakan diferensiasi produk. Nah, ini ada yang senang dengan visual, auditori, kinestetis. Ini sesuai dengan gaya belajarnya. Produknya berdasarkan gaya belajarnya. Ini di data seperti ini. Bu, saya mau pakai diagram, saya pakai PowerPoint, saya pakai TikTok, pakai apa, silahkan ini dicatat. Ini contoh adalah pembelajaran terdiferensiasi produk. Ini contoh RPP-nya seperti ini Bapak dan Ibu, modul ajarnya atau RPP-nya seperti ini. Jadi di dalam pembelajaran itu tidak harus guru menjadi narasumbernya, tetapi guru itu memfasilitasi. Anak mana yang akan belajar tentang persegi, anak mana yang akan belajar lingkaran. Kita beri kesempatan. Kemudian hasil yang belajarnya itu pun bentuknya berbeda-beda. Kemudian bagaimana penilaiannya? Ini contoh-contohnya nih Pak, contoh-contohnya. Kemudian mengukur ketercapaiannya, ini kita gunakan ketercapaiannya seperti ini. Kemudian penilaiannya juga ada penilaian tertulis, penilaian proses, ini semua sudah ada Bapak dan Ibu contohnya. Ini kalau ngeresake contoh modul yang berupa diferensiasi proses, produk, kemudian untuk ini kelas tinggi dan kelas rendah mungkin bisa saya bagikan. Gitu Pak, yang bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan pertanyaan dan tadi yang dijawab. Pertanyaan dari Bu Ari dan pertanyaan dari ini Pak ya, pesan di ini Pak. Ya.
Nggih. Monggo Bu Yeni. Untuk minat apakah kita sebagai guru memberikan pilihan? Monggo Bu Yeni. Bu Yeni Setiawati. Nggih. Nggih. Kayaknya jelas ya Pak, bahwa kita akan memfasilitasi sesuai dengan peserta didik. Maka peserta didik itu kita tidak langsung diberikan kelompok pada kelompok A, kelompok B, kelompok C, tetapi kita serahkan kepada siswa sehingga siswa itu nyaman dalam belajar. Kalau dia minatnya dengan mempelajari sesuatu A, ya sudah kita berikan. Kemudian kok Bu, lah ini kok yang minat dengan kelompok A, mempelajari materi A kok banyak. Maka kita pinter-pinternya bagaimana membentuk kelompok kecil yang ada di dalamnya. Sehingga kelompok itu tidak terlalu banyak. Gitu Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal Amin. alamin. Jangan nyimak. Lupa yang nggak bawa kopi ya, kopi panas ya. Oke. Istri,
Monggo Bapak Ibu untuk memberikan refleksi tentang kegiatan siang hari ini. Luar pulau ini. Monggo Bapak Ibu mungkin sedikit refleksi untuk kegiatan siang hari ini. Monggo Ibu, Bu Bayu Handayani. Yeah. Terima kasih ya Allah. Mohon maaf tadi setengah menyimak, sebetulnya setengah menyimak, setengah enggak. Kan kita lagi PTS kebetulan ya. Ceritanya disambi sambil nyari ilmu juga. Ternyata oh iya, saya dari SDN Larangan 3 Kota Tangerang, Pak. Di Provinsi Banten. Iya. Bagaimana ya tentang pembelajaran berdiferensi ini sebetulnya saya juga masih gamang ya, karena apa ya, kayaknya ngeri-ngeri sedap, susah-susah gampang ini. Masalah mendasar buat guru bahwa kenyataan di lapangan memang kita punya murid yang apa ya, memang beragam. Saya di sini kebetulan mengajar kelas 5, Pak. Dan di sini ada tiga rombel kelas 5 itu, dan baru pertama kali menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 5 di sekolah saya. Nah, tapi di sini kebetulan ada strategi baru dari pimpinan kami bahwa guru kelas itu mencoba untuk sharing mengajar sistemnya bidang studi, Pak. Gitu. Jadi lebih apa ya, lebih sulit lagi kita untuk mengenal karakter siswa kita dalam satu kelas, karena kan kita tetap harus berpindah-pindah kelas mengajar. Saya kebetulan mengajar bahasa Indonesia untuk 3 kelas, jadi kelas 5 A, B, C gitu ya. Jadi memang makanya saya cari terus ilmu, kira-kira harus seperti apa nih gitu ya, strategi yang saya harus terapkan seperti apa. Tadi juga sudah dapat banyak pencerahan nih dari Ibu. Bu Emi ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak untuk praktik baiknya, insya Allah saya coba ini Bu. Tapi untuk sementara ini saya memang masih belum berani sharing tentang bagaimana saya itu, karena khawatirnya masih salah. Mohon maaf. Ya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih juga untuk semua pengelola komunitas, narasumber, teman-teman semua di sini. Hebat guru-guru Indonesia, mau belajar terus nih. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Insya Allah. Sama-sama, Pak. Siap. Saya ikuti komunitasnya, Pak. Ya, saya klik ikuti. Insya Allah. Betul.
Insya Allah, insya Allah. Sama-sama Pak. Amin, 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 insya Allah. Terima kasih Pak Rohmat. Baik Bapak dan Ibu, sangat luar biasa siang hari ini saya bisa membersamai Bapak dan Ibu semua dengan belajar bersama melalui webinar Brian Sinau dari SD Tirto 3. Mudah-mudahan yang kedepannya kita lebih meningkatkan kapasitas kita karena kita tidak ada pelatihan-pelatihan secara langsung, adanya ada pelatihan-pelatihan melalui seperti ini, maka Bapak dan Ibu, pesan saya kalau Bapak dan Ibu seorang guru, Bapak dan Ibu akan mengajar, maka Bapak dan Ibu harus belajar. Jadi kalau mengajar pasti harus belajar. Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita. Kita nunggu episode yang berikutnya. Siap untuk mendampingi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Rohmat. Salam bahagia untuk kita semua. Kamera.
Amin. Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk semua. Bapak dan Ibu, sehat selalu. Oke. Izin live ya Bapak Ibu. Izin live ya semua. Selamat